Bagaimana caranya mengatasi agar tidak cepat keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Farah TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tata cara agar tidak cepat keluar ketika berhubungan suami istri. Salah satu hal yang diinginkan oleh istri ketika berhubungan intim adalah suami tidak cepat inzal, yakni tidak cepat memuncratkan maninya sebelum istri mencapai orgasme. Kalau suami duluan keluar sebelum istri mencapai orgasmenya, maka akan berefek kepada keharmonisan antara keduanya. Karena suami ketika ia sudah keluar, maka ia akan loyo dan membutuhkan waktu minimal 20 menit ke depan untuk menegangkan rudalnya kembali. Dan hal ini akan membuat sang istri kecewa. Maka ilmu yang akan kita kaji ini patut diketahui oleh suami untuk membahagiakan sang istri, dan keharmonisan rumah tangga akan terus terjalin. Sur'atul qadhfi tu'tabaru al-ittirabul akthar syuyu'an ladar rijali. Cepatnya muncrat dianggap kekacauan terbesar yang dialami oleh kaum laki-laki. Jadi cepatnya keluar ini termasuk gonjangan ataupun kekacauan terbesar yang dialami oleh kaum suami. Wa tatamayyazu bil qadhfi alladhi yahduthu taqriban fi ghuduni daqiqatin minal wujulil mahbali. Dan cepatnya muncrat ini berbeda dengan pemuncratan yang terjadi secara perkiraan selama beberapa menit setelah melakukan penetrasi. Maksudnya adalah pemuncratan yang dikatakan gampang muncrat, gampang ejakulasi, ini berbeda dengan pemuncratan yang terjadi setelah melakukan penetrasi beberapa menit dan kemudian diperkirakan ia akan memuncratkan maninya. Jadi yang dikatakan gampang muncrat itu berbeda dengan pemuncratan ketika suami telah memasukkan az-zakar ke dalam farji selama beberapa menit, katakanlah 10 menit misalnya. Kemudian baru sang suami memperkirakan akan memuncratkan maninya. Berarti sang suami bisa mengontrol setelah 10 menit melakukan penetrasi, yaitu pemasukan zakar ke dalam liang vagina, kemudian ia memuncratkannya, ketimbang baru 1 menit masuk dan melakukan penetrasi, kemudian ia sudah langsung muncrat, sudah langsung keluar. Itu yang dikatakan gampang muncrat. Wa kaifiyatu ta'khiril qadhfi tabi'iyyan, dan bagaimana cara memperlambat pemuncratan secara alami, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah taghyirul wad'iyyati, merubah posisi berjima. Khilala mumarasatil jima'i ma'a syarikati, ketika sedang mempraktekkan al-jima' bersama pasangan yang halal. Wa 'indama annaka tash'uru taqtarib minal qadhfi, dan ketika engkau merasakan bahwasanya engkau hampir muncrat, tawaqqaf 'anil wuluji bihadhil wad'iyyati, maka berhentilah untuk melakukan penetrasi dengan posisi yang seperti ini. Jadi kalau mau keluar, tahan sejenak kemudian ganti posisi. Haitsu yuqallilu taghyirul wad'iyyati minar raghbah biqtirabil qadhfi, di mana dengan menggantikan posisi dapat meminimalisir gairah biqtirabil qadhfi, untuk mempercepat kemuncratan. Wa yutawwilu min waqtil wadhifatil jinsiyati ladaika, dan memperlama waktu fungsi seksualmu, menambah durasi waktu seksualmu. Jadi ini akan memperlama waktu durasi jima kita dengan pasangan kita. Nah, itu cara yang pertama, yaitu dengan cara merubah posisi ketika suami merasakan inzal, ketika suami merasakan hampir muncrat. Ganti gaya, ganti posisi, kemudian baru dilanjutkan lagi. Kemudian cara yang kedua adalah wad'ur rijli 'alal ardi, meletakkan kaki di atas lantai. Khilala iqamatil jima'i wal wuluji, ketika sedang melakukan jima' dan memasukkan zakar ke dalam farji. Fa inna inzala rijlin wahidin 'alal ardi, maka sesungguhnya menurunkan satu kaki ke atas lantai, wa syu'ural baradi, dan merasa dingin, an-natiji, yang timbul minal timasi ma'al ardi, karena pergesekan kaki dengan lantai, yuaddi ila nuqtataini, hal itu akan mengakibatkan pada dua kondisi ini. Jadi ketika suami melakukan hubungan jima' dengan istrinya di atas ranjang ataupun di atas sofa, turunkan satu kaki suami ke atas lantai. Ketika satu kaki sudah melandasi di atas lantai,
maka akan ada perasaan dingin yang ditimbulkan oleh pergesekannya kaki dengan lantai tadi. Dan hal ini akan menimbulkan dua kondisi berikut ini. Yang pertama adalah at-tarkizu birrijli. Sang suami akan fokus kepada kakinya yang terasa dingin karena bergesekan dengan lantai. Wabittali tughayyiru tijahat tafkir. Dan hal ini akan merubah arah pikirannya, yakni pikiran suami. Kalau pikirannya teralihkan karena kakinya merasa dingin di atas lantai, akhirnya ia akan bisa mengatur ritmenya jima atau pemunceratan. Yang kedua adalah ta'khirul qadhfi duna ta'thiri ala tawasulil jinsi ma'a syarikati. Memperlambat pemunceratan tanpa mempengaruhi atas interaksi seksualnya bersama pasangannya. Kemudian cara yang ketiga adalah taghyiru watiratit tanaffusi, yaitu merubah cara atau gaya pernafasannya. Dengan kata lain, sang suami dapat mengontrol pernafasannya atau nafsunya lebih tepatnya. Karena nafsu itu dapat dilihat dari pernafasan. Semakin tinggi nafsu, maka pernafasan pun semakin menggebu-gebu. Indama tumayyizu nuqtatak tirabil qadhfi, ketika engkau telah membedakan titik dekatnya muncrat. Artinya ketika suami sudah mengetahui dia akan muncrat, ghayyir watirati nafasika liwatirati abta, maka ubahlah cara bernafasmu dengan cara bernafas lebih lambat, lebih tenang. Wa aktsara umqan, dan ubahlah menjadi lebih dalam, wa atwal, dan lebih panjang. Kok bisa mengatur nafas itu menjadi memperlambat muncrat? Inda iqtirabil qadhfi, ketika hampir muncrat. Khilala mumarasatil jima'i, ketika sedang mempraktekkan jima'. Fa inna watiratan nafasi, karena sesungguhnya pernapasan, tartafi'u jiddan, sangat meningkat. Wa tatasara'u, dan berdetak kencang. Biwusulil jismi, dengan sampainya tubuh. Ilan nashwatil jinsiyati, pada orgasmenya. Wal qadhfi, dan pemuncratannya. Fattaghyiru liwatiratin abta'a, sementara merubah pernafasan pada cara yang lebih lambat, wa a'maq, dan lebih mendalam, yusa'idu, itu akan membantu, fit ta'khiril qadhafi, dalam memperlambat kemuncratan, indar rijali, pada kaum suami. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa dipraktekkan oleh kaum suami untuk menahan cepatnya keluar atau ejakulasi dini kalau istilah kita sekarang. Selaku kaum suami harus mengerti apa yang diinginkan oleh kaum istri, karena terkadang kaum wanita itu tidak menyampaikannya secara langsung. Akan tetapi, ketika ia tidak merasa puas dalam hubungannya, maka itu akan berefek dalam keseharian di dalam rumah tangga, akan berefek kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Semoga cara-cara ini manjur untuk dipraktekkan oleh kaum suami dan bisa memberikan manfaat. Semoga bermanfaat.